Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan membahas soal nomor 2. Jadi ceritanya ada silinder A masanya 2 kilo. Ini ya silinder A yang ini ya. Terus jari-jarinya 4 cm. Kemudian ada katrol B ini masanya 1 kilo, jari-jarinya 2 cm. Kemudian ada balok C masanya 8 kilo, terhubung tali seperti gambar. Silinder A yang ini tadi ya bisa menggelinding tanpa slip karena porosnya diberi tali yang terhubung dengan katrol B sehingga tali dapat memutar katrol B. Tepat saat balok C dari keadaan dia meluncur turun tanpa gesekan sepanjang bidang miring, tentukan besar percepatan balok saat awal meluncur, kemudian kecepatan balok setelah bergerak 20 meter dari awal meluncur. Oke. Nah, kalau ceritanya kayak gini, maka langkah pertama yang saya lakukan adalah memahami dulu ceritanya. Jadi ini ceritanya balok C itu meluncur tanpa gesekan, berarti dia licin ya. Maka dia hanya bergerak translasi. Ini translasi, saya tulis T ya. Yang C ini translasi. Kemudian ada katrol B, dia cuma berputar dan dia kan terkunci ya, kan ada ini ya, mengikat di sini. Nah, tapi dia berputar dan karena dia punya massa, maka dia tidak bisa diabaikan seperti bab 3 dulu. Nah, cuman geraknya itu adalah gerak rotasi. Kita tulis R ya. Jadi katrol B itu geraknya rotasi. Sementara untuk benda A, karena dia menggelinding, berarti dia berputar sekaligus berjalan. Berbeda dengan C, kalau C kan cuma berjalan, bergeser. Berbeda juga dengan B, dia cuma berputar tanpa bergeser. Nah, untuk silinder A, dia melakukan keduanya. Dia bergerak translasi ke kanan, tapi dia juga sekaligus berputar. Berarti dia melakukan gerak rotasi dan translasi R dan T. Nah, dari sini kita bisa analisis. Oh, berarti nanti akan ada 4 persamaan. Yaitu balok C, gerak translasi, itu pakai persamaan sigma F sama dengan MA. Kemudian balok B, dia mengalami rotasi. Berarti dia menggunakan persamaan sigma torsi sama dengan I alfa. Sementara untuk untuk silinder A yang menggelinding, berarti dia pasti mengalami keduanya, mengalami translasi yang pakai sigma F sama dengan MA, dan juga dia bergerak rotasi, yaitu menggunakan sigma torsi sama dengan I alfa. Nah, itu dulu yang betul dipahami. Karena kalau itu sudah paham, insya Allah yang selanjutnya gampang. Oke, kita buat satu-satu persamaannya ya. Yang gampang dulu nih, yang si balok. Balok berarti dia gerak miring ya. Gayanya apa? Ada 2. Ada gaya berat. Ini ya, gaya berat, tapi gaya beratnya itu terbagi 2. Ada yang ke sini. Ini W cos ya. Dan ada yang ke sini. Ini W sin. Nah, ini akan dipakai. W sin theta ini yang kepakai. Dan dia ada gaya tegang tali. T berapa tadi? T2, oke. Ada T2. Nah, gimana persamaannya? Nah, persamaannya adalah ntar ini ganggu sedikit. Oke. Sigma F sama dengan M kali A. Siapa saja sigma F-nya? Berarti W sin theta, ini ya. W sin theta min T 2. Oh, nggak apa-apa sih ini. Ini kita hapus saja. Ini sekalian aja ya. W sin theta min T2 adalah sama dengan, nah, M-nya tadi apa tulisannya? Benda apa sih? Benda C. Oh, benda C. Oke. Kita tulis saja MC ya. MC kali A. Nah, berapa besarnya? Kita lihat. Tadi benda C masanya 8 kilo. 8 kilo, oke. Kemudian sudutnya 53 derajat. Nah, berapa sin 53? Sin 53 adalah, ingat ya, kalau sin 53 kan berarti ininya lebar besar. Kalau dia lebar besar, berarti yang vertikal lebih panjang daripada yang horizontal. Maka pasti pakai yang lebih besar. Pasti dia 0,8 atau 4/5. Ini sin 53. Oke. Nah, berarti
W itu M kali G, tadi massnya 8 ya, berarti 80 kali sin tadi berarti 4/5 atau 0,8, 4/5 aja ya kita tulis. Min T2 adalah mass MC tadi 8 ya, berarti 8A. Ini persamaannya. Oke. Coret. Ini jadi 16 kali 4, 64 ya. Kita pindah-pindah ruas, nanti kita peroleh T2 adalah 64 plus 8A. Oke, ini kita simpan persamaan 1. Jadi, bukan plus, ini minus, maaf, keliru. Hapus. 64 min 8A. Paham ya? Jadi T2 pindah ke sana kan, pindah ke kanan jadi positif. 8A pindah ke kiri jadi negatif. Makanya T2 adalah 64 ini dikurangi dengan 8A. Simpan sebagai persamaan 1. Sekarang kita ke benda 2 yang rotasi tadi ya. Oke. Nah, kita lihat dia. Nah, di sini ada T2. Di sini ada T1. Ini yang mengakibatkan rotasi. Nah, dia kan endingnya kan berputar searah jarum jam nih. Berarti yang searah jarum jam yang kita positifkan. Kita buat persamaannya, sigma torsi adalah I kali alfa. Berarti R kali T2 min R kali T1 sama dengan, karena silinder setengah MR kuadrat ya, setengah MR kuadrat kali alfa. Oke, maaf ya, ini kurang pas. Oke, nah saya hapus saja, nanti khawatir membingungkan kalian. Saya coba perkecil tulisan saya. Berarti R kali T2 min R kali T1 sama dengan setengah M kali R kuadrat kali alfa. Nah, gitu ya. Kita coret R-nya 1, 2, 3. Nah, maka kita dapatkan T2 min T1 adalah setengah kali M kali R alfa. Massa katrol tadi berapa tadi? Massa katrolnya adalah 1 kilo. Oke, jari-jarinya 2 cm. Baik. Oke. Berarti setengah kali 1 berarti setengah ya. Setengah R kali alfa tidak lain adalah A. Berarti persamanya adalah ini. T2 min T1 adalah setengah A. Oke, kita simpan ini sebagai persamaan kedua. Persamaan 2. Yang tadi persamaan 1 ya. Ini persamaan 1. Nah, sekarang kita ke benda yang terakhir, yang dia mengalami 2 gerak sekaligus, translasi sekaligus rotasi. Oke. Nah. Oke, dia gini, silinder. Oke, kita bahas translasinya dulu. Ini ada T1. Nah, kalau menggelinding dia pasti mengalami gaya gesek. Karena kalau nggak ada gaya gesek, nggak mungkin dia bisa menggelinding. Pasti dia meluncur biasa. Nah, maka untuk persamaan Newtonnya, translasinya berarti sigma F sama dengan MA. Berarti T1 min F gesek adalah MA. Berapa masnya? Biarin aja dulu MA ya. Nah, ini persamaan translasinya. Kita sebut 3. Sekarang persamaan rotasinya. Yaitu biar nggak ya, kita bedakan warnanya aja. Sigma torsi sama dengan I kali alfa. Gaya apa yang membuat silinder bisa berotasi? Apakah gaya tegang tali? Tidak. Karena tegang tali posnya persis di poros. Nah, kalau gaya itu bekerja di poros, maka dia tidak menyebabkan rotasi.
dia hanya menyebabkan translasi. Maka justru yang mengakibatkan dia berotasi adalah si gaya gesek. Berarti R kali F gesek adalah I dari silinder setengah M R kuadrat ya, setengah M R kuadrat kali alfa. Sama R nya coret-coret, terus masanya berapa? Biarin aja ya, kita biarin masanya. Berarti F gesek adalah setengah kali M A. Ini persamaan 4. Oke. Nah, sekarang kalau kita udah punya 4 persamaan, maka kita bisa mencari apa yang ditanyakan, yaitu dengan substitusi. Nah, substitusi mana yang paling enak? Nah, dari pengalaman saya yang paling enak itu biasanya semua persamaan dikumpulkan di kaprol sini. Jadi endingnya adalah semua persamaan sini dan sini nyampurnya di sini. Itu biasanya yang paling enak itu. Meskipun sebenarnya nggak mutlak kayak gitu ya. Sebenarnya suka-suka aja sih. Mau substitusi yang manapun nggak masalah. Nah, tapi pengalaman saya paling enak kayak gitu. Nah, oke. Nah, untuk persamaan yang punya gaya gesek itu kan cuma 3 dan 4 nih. Jadi itu dulu yang kita eliminasi. Gimana eliminasinya? Ya, tinggal jumlahin aja. Ini ada T1 min F, ini ada F. Kita jumlahkan, min F sama F kan habis tuh. Jadi kalau kita jumlahkan, jauh aja, maka kita akan peroleh persamaan 5, yaitu T1 sama dengan, nah, MA tambah setengah MA berarti adalah 3/2 MA. Nah, ini persamaan 5, dimana M-nya adalah pakai M silinder. Jadi berapa M silindernya? Silinder 2 kilo. Oke. Maka kalau kita sederhanakan, jadinya 3/2 kali 2 kan 2 ya. Berarti coret-coret, maka T1 sama dengan 3A. Oke, kita di page baru aja ya. Berarti T1 sama dengan 3A. Nah, ini persamaan 5-nya. Nah, udah kita tinggal substitusi semua ke persamaan 2. Ke persamaan yang tengah ini maksudnya. Oke, kita lihat persamaannya apa aja sih? Nah, ini kita udah punya persamaan 2, T2 sama dengan 64 min 8A. Kemudian, nah, ini yang kita substitusi ke sini nih. Ini persamaan 2. 34 tadi udah kita eliminasi ya, sehingga dapat persamaan 5. Yaudah, ini dapat persamaan 5 tadi. Nah, kita substitusi ke persamaan 2. Apa tadi persamaan 2? T2 min T1 adalah setengah kali A. Nah, ini yang kita substitusi. Atau boleh juga sih eliminasi, nggak masalah, suka-suka aja sih. Kalau eliminasi gimana? Ya tinggal jumlahin aja. Ini ada T2, ada T1. Oh, nggak apa-apa, disubstitusi saja biar nggak bikin teman-teman bingung. Oke. T2-nya 64 min 8A. Oke, persamaannya T2 min T1 adalah setengah A ya tadi ya. Setengah A. Oke. Kita substitusi persamaan, semua persamaan yang kita punya. T2 tadi 64 min 8A. Oke, benar ya. Kita cek lagi biar nggak keliru. Nah ya betul, 64 min 8A. Kurung aja biar nggak hilang. Min T1. Nah, kita barusan dapat nilainya adalah 3A. Ini sama dengan setengah A tadi ya. Ini persamaan 2 tadi. Berarti setengah A. Nah, 4 min 8A. Oke. Terus T1 tadi kita dapatkan. Ini ya 3/2 MA. Jadinya 3A. Oke, ini. Oke, insya Allah betul. Nah, udah tinggal yang A dikumpulin semua ke sana nih. Berarti yang tersisa di sini tinggal 64. Sama dengan pindah sana, 8 tambah 3 11. Tambah ini berarti 11 setengah A.
Ya betul, 11,5 A ya. 11,5 A. Atau kalau disederhanakan jadi 23/2A. 23/2A adalah 64. Oke. Nah, maka besarnya A adalah, tambah lagi, jadi A adalah apa tadi? Berarti 64 kali 2 bagi 23. Oke. 64 kali 2 bagi 23. Ini kalau dibulatkan, ntar kita pakai kalkulator ya. Jadi pakai kalkulator tuh boleh kok, karena di sini yang lebih penting tuh logikanya aja. Oke, 64 kali 2 bagi 23. 5,565 sekian ya, kita bulatkan jadi 5,565 ya. Atau 5,6 aja deh biar gampang. 5,6 meter per sekon. Nah, meter per sekon kuadrat. Nah, inilah pertanyaan yang A. Oke, kita cek ada berapa pertanyaan tadi? Lupa saya. Tentukan kecepatan balok saat alun. Oh ya, sudah dapat A-nya sekian. Kemudian yang B, kecepatan balok setelah bergerak 20 meter dari awal meluncur. Nah, ini kalau udah ketemu gampang nih nyarinya. Kita pakai persamaan kinematika aja biar gampang. Masih ingat persamaan kinematika? Yaitu persamaan nomor 3, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, VT kuadrat yang ditanyakan. Ini yang ditanya. Kecepatan mula-mulanya 0 karena dia mula-mula diam. 2 kali, oke kita pakai 5,6 aja ya, nggak apa-apa, pembelajar sedikit. Terus dia turun berapa meter lagi? 2 meter ya. Oke, kita pastikan lagi. Oh, 20 meter. Oh, jauh juga ya. Oke, bisa apa? Ikuti aja soalnya. Maka VT adalah, langsung aja akar ya biar gampang. Oke, kita kalikan lagi. 56 kali 20, 5,6 kali 20 kali 2. Nah, ini gampangnya nolnya hilang. 56 kali 4 ya. 56 kali 4 berarti 224. Oke. Oke. Nah, berarti saya kita pakai lagi 40. Oke, betul insyaallah. Maka 224. Ini tidak lain adalah akar 224. Ya, sekitar 14,97. 14,97 meter per sekon. Nah, inilah jawaban dari pertanyaan. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.